perhatikan juga aktivitas seksual yang berkualitas dengan pasangan. Ada atau tidak ada anak dalam keluarga, kiranya tidak mengurangi kemesraan atau keintiman di antara Anda berdua sebagai dua sejoli. Hai sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Heni Mirawan dalam acara Bincang Meliora. Apa kabarnya Anda semua? Masih dalam keadaan bahagia, sukses, dan sejahtera ya? Semoga selalu demikian. Kali ini topik kita adalah 6 tips komunikasi efektif khusus untuk pasutri, pasangan suami istri. Ketika seseorang sedang berpacaran, rasanya tidak sukar untuk berbincang-bincang dengan pujaan hati. Waktu yang panjang juga terasa sedemikian singkat. Walaupun sudah banyak yang diceritakan, rasanya ingin terus cerita, dan cerita lagi. Bahkan sesudah perjumpaan tatap muka, masih disambung dengan bincang-bincang melalui telepon dan pesan-pesan singkat maupun panjang di ponsel masing-masing. Ya kan? Rasanya begitu nikmat ketika dapat bercengkrama, saling bertukar pikiran, atau sekadar bertanya, apakah kamu sudah makan siang, udah bangun belum, kamu sudah mau tidur atau belum, atau kamu ada di mana sekarang. Rasanya begitu nyaman jika ada orang terkasih sebagai tempat mencurahkan isi hati. Namun cerita seperti ini biasanya berubah 180 derajat ketika keduanya sudah menjalin kesepakatan untuk bersatu dalam mahligai pernikahan. Agak aneh ya, tapi itu nyata. Di awal pernikahan kadang-kadang ada konflik muncul. Biasanya sih karena urusan-urusan sepele. Setelah dikaruniai anak dan hidup bertahun-tahun dengan pasangan yang sama, terkadang muncul kebosanan dan keengganan untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat. Seolah-olah komunikasi yang begitu intim, mesra di masa lalu hilang lenyap tanpa bekas. Tentunya keadaan tegang atau keadaan adem ayem dalam pernikahan perlu segera ditanggulangi sebelum terjadi masalah yang lebih berat. Caranya sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menerapkan beberapa prinsip komunikasi yang efektif. Pertama, ciptakan ritual komunikasi. Pernikahan adalah suatu kerja keras, kerja bersama. Komunikasi adalah keterampilan penting yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara teratur jika kedua pasangan menginginkan pernikahannya tetap hidup dan berjalan harmonis. Jadi misalnya sepakati untuk berbicara 10 menit tentang apapun, sedangkan pasangan Anda mendengarkan. Tidak ada komentar, tidak interupsi, tidak membuat penilaian, dan tidak menganggap topik itu remeh-temeh. Setelah 10-15 menit gantian, si pendengar jadi pembicara, pembicara jadi pendengar. Cara ini bisa menciptakan persahabatan yang lebih mendalam dan meningkatkan rasa saling percaya di antara Anda berdua. Kedua, latihlah komunikasi secara positif. Sebelum Anda dan pasangan mendiskusikan suatu persoalan atau mengkritik pasangan, sediakan waktu beberapa saat untuk berpikir hal-hal apa yang akan dikatakan kepada pasangan. Buatlah pernyataan-pernyataan positif ketimbang yang negatif. Misalnya, daripada tanya, kenapa sih kamu pulang terlambat? Kenapa sih malam melulu? Kenapa sih lembur melulu? Lebih baik tanyakan, saya tuh kangen loh sama kamu. Khususnya kalau kamu sering lembur, gimana ya caranya supaya kita punya waktu lebih banyak untuk bersama-sama? Hindari kebiasaan mendiskusikan masalah yang penting dalam situasi yang penuh tekanan atau ketika Anda berdua terburu-buru. Ketika sedang tertekan atau tergesa-gesa, akan sukar bagi Anda memikirkan kata-kata positif dan membangun pasangan. Malahan Anda berdua jadi lebih mudah menyalahkan atau merasa kasihan kepada diri sendiri ketika situasi komunikasi sedang tidak kondusif. Ketiga, jadilah pendengar yang aktif. Mendengar aktif berarti mendengarkan kata-kata pasangan dengan penuh perhatian, tanpa melakukan hal-hal lain. Jadi tidak sambil kutak-kutik ponsel atau ketik-ketik di laptop. Sesekali tanggapi pernyataan pasangan Anda sebagai bukti bahwa Anda mendengarkan dan sungguh-sungguh memahami ceritanya. Tunjukkan minat Anda yang setinggi-tingginya kepada cerita pasangan Anda. Jangan berpindah topik lain yang menurut Anda lebih menarik. Keempat, belajarlah untuk memberikan penghargaan kepada pasangan.
Katakan kekaguman Anda bahwa dia adalah kekasih yang terbaik bagi Anda. Pujilah pasangan Anda sebagai orang tua teladan bagi putra-putri Anda. Kerjakan berbagai hal yang disukai pasangan, misalnya memasak makanan kesukaannya, membawakan setangkai bunga kesayangannya, atau yang lain. Anda yang tahu. Buatlah kesepakatan untuk saling memuji dan saling menghargai setiap hari, termasuk untuk hal-hal kecil dan tidak diperhatikan sebelumnya. Kelima, kemukakan perasaan jujur Anda kepada pasangan. Namun, kemaslah dalam kata-kata yang lebih lunak. Usahakan untuk kurang dari 2 minggu setelah suatu peristiwa, Anda sudah berdiskusi dengan pasangan. Jangan ditunggu terlalu lama. Kalau ditunda-tunda, maka yang ada hanyalah pendaman kemarahan, rasa sakit hati atau kebencian, serta keinginan untuk cari-cari kesalahan pasangan. Jangan berdiam diri sementara Anda menyimpan perasaan tidak enak terhadap pasangan Anda. Ungkapkanlah dengan cara dan sikap yang baik. Cara itu akan jauh lebih baik bagi kelangsungan hidup pernikahan Anda. Dan keenam, perhatikan juga aktivitas seksual yang berkualitas dengan pasangan. Ada atau tidak ada anak dalam keluarga, kiranya tidak mengurangi kemesraan atau keintiman di antara Anda berdua sebagai dua sejoli. Selain saat-saat spontan bercinta, ada baiknya juga menyediakan waktu khusus yang terencana. Anda mungkin akan berkesempatan lebih baik untuk mempersiapkan tempat dan suasana bercinta yang sesuai dengan hasrat hati Anda berdua. Dengan cara ini, Anda berdua akan lebih siap menjalin kemesraan dan lebih mampu mempertahankan hubungan romantis sepanjang hari. Selamat memulai komunikasi, makin hari tentunya makin efektif. Kiranya segala yang terbaik terwujud bagi kehidupan Anda senantiasa. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam Bincang Meliora yang lainnya. Salam Meliora.